Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu secara virtual melalui Google Meet ya. Kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Ibu mau tanya siapa yang tidak hadir pada hari ini? Sepertinya nihil, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, kita semua dapat hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mbak Nadia dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Nadia telah memimpin doa. Ya, Nah, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan dipersiapkan. Baik, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama tadi, semoga kita dapat menambah semangat kita dalam mencari ilmu ini ya. Semoga kita dapat lebih mudah mengambil pengetahuan yang akan kita dapat pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan kegiatan pembelajaran pada pagi ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban sebagai siswa ketika di sekolah dan sebagai anak ketika di rumah. Seperti itu ya. Iya, Bu. ya, Bu. Iya, Bu. Baik. Untuk selanjutnya, Ibu akan menampilkan PowerPoint mengenai hak dan kewajiban. Anak-anak disimak ya. Iya, Bu. Nah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai kewajiban dan hak. Kewajiban apa sih? Nah, siapa yang mau membaca pada slide pertama? Silahkan Mbak Tirta dibaca tentang kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki semua warga masyarakat. Ya, betul sekali ya. Terima kasih Mbak Tirta. Betul sekali anak-anak. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Jadi, kewajiban itu harus dilaksanakan. Sedangkan hak, segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki setiap warga masyarakat. Nah, di sini kita memiliki hak. Hak apa saja sih? Hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, dan sebagainya ya. Nah, pada slide ketiga itu ada orang yang merapikan tempat tidur, ada yang menyapu, belajar, seperti itu ya. Ya, Bu. Selanjutnya, pada slide keempat, yaitu mematuhi aturan keluarga.
Ayo dibaca Mbak Nadia. Mematuhi aturan keluarga. Contoh aturan dalam keluarga yang pertama, berpamitan sebelum meninggalkan rumah. Yang kedua, mencuci peralatan makanan sesudah digunakan. Dan memberi salam ketika meninggalkan atau kembali ke rumah. Sudah, Bu? Iya, terima kasih Mbak Nadia. Iya, Bu. Nah, kalau anak-anak perhatikan, mematuhi aturan keluarga ini sama dengan juga dengan berkewajiban seorang anak saat di rumah ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, begitu anak-anak yang Ibu sampaikan. Sekarang Ibu mau bertanya, kegiatan apa saja yang ada pada gambar? Ayo Mbak Tirta, silakan dijawab. Ada kegiatan membersihkan tempat tidur, menyapu halaman, belajar, dan membersihkan ruang kelas, Bu. Iya, tepat sekali. Selanjutnya, kegiatan apa yang termasuk dalam kewajiban? Ayo Mbak Khairunisa, silakan dijawab. Belajar, kemudian membantu orang tua, mematuhi tata tertib, Bu. Betul ya, anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu ada satu pertanyaan lagi. Kegiatan apa yang mencerminkan hak ketika di rumah? Ayo, Mbak Indah. Hak ketika di rumah itu mendapatkan kasih sayang, Bu. Bagaimana, Mbak Indah? Mendapatkan kasih sayang. Oh iya, betul sekali ya. Nah, jawaban dari ketiga-tiganya, baik Mbak Tirta, Mbak Nisa, Mbak Indah, sangat tepat. Nah, untuk itu, untuk memperdalam kalian mengenai hak dan kewajiban, Ibu minta kalian baca bahan ajar pada buku halaman 90. Nah, silakan Mbak Nadia dibaca dulu bahan ajarnya. Ya, Bu. Halaman 90 ya, Bu. Ya, dibaca yang keras ya, agar temannya mendengarkan semua, yang lain juga memperhatikan. Nggih, Bu. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, termasuk juga anak. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, sementara itu kewajiban dan hak harus dilakukan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Hal ini diperoleh setelah melakukan kewajiban. Berikut adalah hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Kewajiban merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab, baik secara moral maupun hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan hak merupakan segala bentuk yang harus atau bisa didapatkan oleh setiap orang sejak lahir. Contoh dari hak dan kewajiban, hak anak di rumah itu ada hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk bermain, hak mendapatkan kesehatan, dan hak mendapatkan pendidikan. Setelah itu hak anak di sekolah itu hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kasih sayang, dan hak mendapatkan perlindungan. Kewajiban anak di rumah ada kewajiban belajar, kewajiban membantu orang tua, dan kewajiban anak di sekolah mematuhi tata tertib di sekolah, menghormati dan mematuhi nasihat guru. Selanjutnya menjaga kebersihan sekolah, Bu. Sudah.
Baik, terima kasih Mbak Nadia telah membacakan bahan ajarnya ya. Ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan, tetapi kalian tulis di buku tulis kalian. Silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, soal yang pertama. Apa pengertian hak? Yang kedua, apa pengertian dari kewajiban? Sudah? Sudah. Yang ketiga, bagaimana contoh hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan anggota keluarga? Sudah? Sudah, Bu. Baik, sudah. Itu nanti Sudah. dikerjakan pada buku masing-masing, pada buku tulis masing-masing ya. Kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp. Siap, Bu Guru. Itu Ibu juga akan memberikan penugasan secara praktik terhadap kalian. Nanti siswa diminta untuk mempraktekkan satu kegiatan hak dan satu kegiatan kewajiban. Nah, nanti kalian meminta tolong kepada orang tua, kepada saudara untuk memfotokan saat melakukan kegiatan tersebut dan kalian kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Sudah paham belum? Bu, nanti dikumpulkannya terakhir kapan? Baik, untuk pengumpulannya terakhir nanti ya ditunggu sampai jam 12 siang. Siap, Bu. Ya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan penugasan ataupun mengenai hak dan kewajiban? Silahkan, ada yang mau bertanya? Saya bertanya, Bu. Ya, silahkan Mbak Nadia. Bu, bagaimana jika kewajiban itu tidak dilakukan? Ya, terima kasih. Nah, bagaimana bila kewajiban tidak dilakukan? Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturannya. Kalau tidak dilakukan, berarti akan terkena konsekuensi secara aturan itu tersendiri. Tentunya, kewajiban kalau tidak seimbang dengan hak, maka akan terjadi ketimpangan. Seperti itu ya. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang sudah selesai saat Ibu memberikan LKPD kemarin? Apakah sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah, siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Indah dibacakan hasil LKPD-nya. Ini ya, Bu, tabel identifikasi kewajiban dan hak. Ini ada hak, tabel hak dan kewajiban. Ini gambar yang pertama ini adalah kewajiban.
yaitu menghormati orang yang lebih tua. Ya, selanjutnya. Untuk yang gambar kedua ini merupakan hak kita sebagai anak. Di sini kita berhak mendapatkan kasih sayang. Ya. Untuk gambar yang ketiga ini termasuk ke dalam kewajiban. Karena di sini kita harus rajin belajar. Untuk gambar yang selanjutnya, yaitu termasuk ke dalam hak kita, yaitu bermain. Baik, terima kasih Mbak Indah telah mempresentasikan hasilnya. Dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan kepada Mbak Indah? Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan Mbak Tirta. Kenapa hormat kepada guru itu juga termasuk dalam kewajiban? Terima Nah, kasih. kenapa hormat kepada guru juga masuk dalam kewajiban? Begitu nggih Mbak Tirta? Iya, Bu. Ya, silakan Mbak Indah dijawab. Karena kita sebagai anak harus selalu mematuhi orang tua dan menghormati orang tua. Itu sudah termasuk ke dalam kewajiban kita sebagai anak. Tidak boleh membangkang kepada orang tua, harus selalu taat dan hormat. Sudah, Bu? Iya, betul ya yang disampaikan Mbak Indah. Terima kasih Mbak Indah atas jawabannya. Apakah ada feedback dari Mbak Tirta? Ya, saya rasa sudah cukup ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan link kepada kalian. Nanti linknya Ibu kirim ke kolom chat. Silakan dilihat. Nanti Ibu share soal evaluasi. Kalian kerjakan waktunya 15 menit. Jadi Ibu tunggu ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Ya, silakan dikerjakan dulu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, Ibu rasa sudah ya, karena waktunya juga sudah selesai. Sudah, Bu. Selanjutnya, kita akan mereview bersama kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, bahwa setiap manusia merupakan orang yang berhak mendapatkan haknya dan harus menjalankan kewajibannya. Apa sih kewajiban tadi? Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh seseorang itu. Seperti itu, nggih. Haknya apa saja? Tadi yang sudah disebutkan tadi, haknya ketika di rumah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan, sedangkan di sekolah mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan juga, seperti itu ya. Bu. Ya, Bu. Kewajiban pun juga sama sebetulnya, kita juga harus
berkewajiban membantu orang tua, kewajiban kita untuk belajar. Sedangkan di sekolah, kewajiban kita juga harus belajar, kewajiban kita juga harus membantu, menghargai dan menyayangi guru, dan tidak lupa juga mematuhi tata tertib di sekolah. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk selanjutnya dari dari materi tersebut kita dapat simpulkan apa? Bahwa kewajiban merupakan kegiatan yang harus kita lakukan. Kalau tidak dilakukan, maka akan mendapatkan konsekuensi tersendiri. Seperti itu ya. Iya, Bu. Sedangkan hak, apakah ada yang tahu hak bagaimana? Ayo, Yang ada harus yang tidak. Bagaimana Mbak Nadia? Sesuatu yang harus diterima. Iya, sesuatu lahir, yang Bu. harus diterima oleh seseorang. Seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai hak, mengenai kewajiban, atau penugasan sebelumnya? Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak Nisa. Bu, saya mau bertanya, bagaimana cara menyikapi orang yang tidak melakukan kewajibannya, Bu? Begini, Mbak Nisa. Baik, pertanyaannya bagus ya, anak-anak. Nah, kita di dalam masyarakat sering sekali menemui orang-orang yang tidak melakukan kewajibannya. Sehingga bila kita menemui seseorang yang tidak memenuhi kewajiban, maka kita harus mengingatkan untuk selalu melakukan kewajibannya dengan baik. Seperti itu ya. Contohnya, Iya, Bu. nah, contohnya seperti ini Mbak Nisa. Misal ada teman Mbak Nisa, misal teman Mbak Nisa membuang sampah di sembarangan tempat. Nah, Mbak Nisa melihat itu, maka Mbak Nisa harus mengingatkannya untuk membuang sampah di tempat sampah. Seperti itu, nggih. Iya, Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Masih, Bu. Iya, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu akan menyampaikan hasilnya tadi ya. Nah, sesuai hasil dari pengerjaan soal evaluasi, anak-anak ada yang mencapai nilai standar ya, nilai KKM. Ada juga yang ada di bawahnya, sehingga kalian akan mengerjakan soal pengayaan ataupun soal remedi. Jadi nanti Ibu akan share ke kalian. Ibu akan berikan datanya melalui grup WhatsApp. Nanti siapa yang mengerjakan soal remedi, siapa yang mengerjakan soal pengayaan. Seperti itu, nggih. Nggih, Bu. Bu. Nah, untuk pengerjaan soal remedi dan pengayaan, nanti Ibu berikan waktu sampai pukul 9 malam. Jadi sebelum anak-anak tidur, remedi dan pengayaan sudah harus terkumpul. Begitu, nggih? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, kalau begitu, sebelum mengakhiri
kegiatan hari ini kita bersama-sama menyanyikan lagu Cublak-Cublak Suweng terlebih dahulu, nggih. Iya, Bu. Iya, ayo. Silakan di-on-kan mikrofonnya. Mbak Tirta, silakan di-on-kan. Baik, kita mulai sama-sama ya. 1, 2, 3. Cublak, cublak, Cublak suweng ngeping ngelentar, membuka tundung kudel, tak boleh lalele sapa guyu nyele ake pandele papa pandele papa. Iya, terima kasih. Silahkan dimatikan kembali mikrofonnya. Terima kasih anak-anak telah bersemangat sekali melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu terlebih dahulu agar kita diberikan selalu keselamatan, kesehatan, seperti itu ya. Silahkan dipimpin doa dulu, Mbak Nisa. Ya, Bu. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, mari kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Sesam. Santun, Bu. Terima kasih Mbak Nisa telah dipimpin doanya. Tidak lupa Ibu selalu mengingatkan kepada kalian, karena kita sedang berada di tengah pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan kita, selalu menerapkan kesehatan, menerapkan 3M tentunya. Apa saja, yaitu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu berjaga jarak ya. Iya, Bu. Nah, agar kita diberikan selalu kesehatan, kita saling mendoakan walaupun berada di jauh, kita harus selalu berdoa bersama-sama, semoga pandemi cepat berlalu. Seperti itu, nggih. Nggih, Bu. Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.